Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satu inci pun yang Allah tidak berkuasa. Tidak ada satu momentum pun di mana Allah tidak berdaulat di dalam momentum itu. Biarpun itu adalah malapetaka, tanda petik, musibah yang mengerikan dan kejahatan yang paling besar, semua ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Ini mungkin banyak orang masih pikir, dan apa benar seperti itu? Tidak usah ragu-ragu. Karena kalau kita sudah pikir Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah adalah Allah yang sempurna, Allah adalah Allah yang tidak pernah teledor, Allah adalah Allah yang tidak pernah salah perhitungan, Allah adalah Allah yang tidak pernah keliru dalam seluruh rancangannya. Maka segala sesuatu terjadi. Seperti Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau ngomong segala sesuatu, benar-benar segala sesuatu. Yusuf dijual itu jelek. Yusuf dijual itu negatif. Yusuf dijual itu nafsu jahat dari saudara-saudaranya. Tapi Tuhan pakai nafsu jahat itu justru untuk menggenapi suatu rencana atau rancangan yang baik. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan sebagai suatu kebaikan. Jadi, Yusuf akhirnya dipakai untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Seandainya Yusuf tidak dijual ke Mesir, semua keturunan Yakub mati kelaparan. Maka ini dalam rangka rencana Tuhan untuk menyelamatkan, Yusuf harus dijual dulu. Kalau Yusuf tidak jadi raja, tidak dapat bagian itu, orang-orang asing itu. Karena orang-orang Mesir pasti mengutamakan orang Mesir sendiri. Buat apa itu orang asing itu? Tolak. Tapi karena ada hubungan dengan Yusuf, jadi prioritas. Tuhan punya jalan sendiri. Jadi, Tuhan bisa pakai kejahatan untuk menggenapi rencananya yang indah. Ini sudah kejadian dan ini tidak merupakan rekayasa, dan kesimpulannya tidak perlu sulit-sulit karena memang sudah terjadi dan memang benar, dan memang Yusuf sendiri mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Tetapi memang tidak semua bisa dijelaskan dengan gamblang seperti ini. Banyak misteri kejahatan yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi yang kemarin saya katakan dalam seminar saya, kita cuma perlu tahu satu hal. Tuhan itu baik. Tapi kita tidak perlu mengerti dengan Tuhan yang baik itu kenapa ini terjadi. Banyak hal yang terjadi yang tidak bisa kita koneksikan dengan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa terjadi yang seperti ini? Saya yakin juga waktu Yusuf dijual dan dijadikan budak, dia kan tidak ngerti masa depannya. Betul nggak? Kita yang sekarang sudah ngerti Yusuf bisa jadi raja. Tapi waktu Yusuf ngalami itu, dalam masa depan yang masih gelap, apa Yusuf nggak bertanya, kenapa Tuhan aku jadi budak? Kenapa Tuhan aku dibiarkan menderita seperti ini? Tidak ada jawaban kan waktu itu.
Tapi setelah Yusuf mengalami semua ini baru ngerti. Oh, ada rencana Tuhan yang baik. Ada rencana Tuhan yang baik dari yang tidak baik. Ya, inilah keterbatasan kita. Saya sering kali mengadakan seminar-seminar tentang kedaulatan Allah juga. Inilah keterbatasan kita, dan ini seringkali yang menjadi konflik di antara kita dengan Allah. Dalam pengertian apa? Allah itu melihat dari alfa sampai omega. Kita melihat dari mana? Dari mata kita ke depan kita. Yang sebatas yang kita bisa lihat. Yang bisa kita lihat, wah, banyak hal yang nggak baik, banyak hal yang kontradiksi, banyak hal yang menyulitkan, banyak hal yang menjadi masalah bagi kita di depan mata kita. Tapi Allah sudah melihat dari alfa sampai omega, selesai, finish, dan semuanya baik bagi Allah. Maka ya udah, kita melihat cuma sementara, dan yang kita lihat sementara ini tidak baik. Kita percayalah, Allah pasti punya rencana yang baik jauh ke depan, yang kita nggak ngerti. Berikutnya, dari Kejadian 50 ayat 20 ini, ada kebenaran yang kedua yang saya mau paparkan. Tadi kebenaran pertama adalah Tuhan bisa pakai kejahatan untuk menggenapi rencananya yang baik. Yang kedua adalah Yusuf tidak memikirkan kebaikan Tuhan itu bagi kepentingan dirinya sendiri. Ya, perhatikan, tidak memikirkan kebaikan demi kepentingannya sendiri. Maksudnya apa? Seringkali orang tuh bilang, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh baik. Baik kenapa? Saya itu, mestinya sudah bangkrut. Tetapi Tuhan itu baik sekali. Ini kenapa? Baiknya bagaimana? Tuhan menghindarkan saya dari kebangkrutan. Sekarang saya sudah untung besar lagi. Luar biasa Tuhan itu baiknya. Baik bagi siapa? Bagi saya. Saya sekarang untung besar. Sekarang saya kaya raya. Seringkali kesaksian, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Baik kenapa? Dulu saya sakit, mau mati. Hampir mati, enggak jadi mati. Sekarang saya sehat walafiat. Tuhan itu memang baik. Baik bagi siapa? Baik bagi saya. Orientasi mengatakan Tuhan itu baik, tapi baik demi kepentingan kita, itu sebetulnya bukan spirit kekristenan. Itu adalah spirit penyembahan berhala. Maaf kalau saya terlalu keras. Tapi memang itu kebenaran Alkitab. Martin Lloyd-Jones pernah mengatakan, kesalahan besar dari banyak orang Kristen yang baca Alkitab dan menafsirkan firman Tuhan, dan menangkap firman Tuhan, dan menangkap kebaikan Tuhan, itu selalu dikaitkan demi kepentingan pribadi. Itu kesalahan besar. Padahal firman Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya, bukan supaya saudara dan saya berpusat bagi kepentingan Anda. Firman Tuhan diberikan kepada saudara dan saya supaya kita berpusat kepada Allah dan bukan kepada kepentingan saya. Tuhan itu baik. Saya sakit sembuh. Tuhan itu baik. Saya rugi, saya untung. Tuhan itu baik. Saya selama ini belum punya jodoh. Tahu-tahu Tuhan kasih jodoh. Ya, Tuhan itu baik. Apa yang saya minta dikabulkan terus. Itu namanya menyembah berhala. Karena orang yang menyembah berhala selalu orientasinya adalah demi kepentingan diri sendiri. Coba lihat orang-orang yang nyembah patung-patung itu. Kenapa nyembah patung-patung? Apakah dia mau
memuliakan patung itu? Apakah dia mencintai patung itu? Apakah dia mau menyerahkan hidup bagi patung itu? No kan? Dia nyembah-nyembah patung buat apa? Supaya patung itu mendatangkan hoki bagi dirinya. Berorientasi, semua orang yang menyembah berhala berorientasi demi kepentingan diri sendiri. Kalau kita menyembah Allah dan Allah demi kepentingan diriku sendiri, itu bukan Allah yang benar. Kalau kita menyembah Yesus, tapi Yesus demi kepentinganku sendiri, itu bukan Yesus yang benar. Itu namanya Yesus berhala. Karena apa? Orientasi tetap diri sendiri. Myself. Saya sendiri, kepentingan saya sendiri. Urusan saya sendiri. Tuhan justru merubah orang-orang yang bertobat dari berorientasi pada diri menjadi berorientasi bagi kemuliaan Allah. Itu kebenaran yang sejati. Mari kita jangan terjebak kepada orientasi kepentingan diri. Mari kita berubah menjadi orientasi bagi pekerjaan Tuhan. Orientasi bagi kemuliaan Allah. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dalam Kejadian 50 ayat 20 ini tadi. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, perhatikan baik-baik. Kebaikan, Yusuf tidak bilang kebaikan bagi aku. No. Kebaikan apa? Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Aduh, orientasi Yusuf tuh dibuat oleh Allah menjadi orientasi bukan bagi kepentingan diri. Kalau Yusuf mengatakan, Tuhan tuh, kamu tuh jahat, tapi Tuhan baik bagi saya. Sekarang saya jadi raja, lu kelaparan, rasakan lu ya. Nah, itu berarti orientasi adalah baik bagi saya. Dulu lu jual ya, sekarang gua jadi raja, lu kelaparan, kapokmu kapan? Nah, itu biasanya orang-orang yang berorientasi pada berkat bagi diri sendiri itu gitu. Rasain lu.